Taib. Jazakallah Ustaz. Jadi tekniknya tadi tidak mengapa. Kenapa orang tertarik kepada misionaris tadi? Karena trik dia tadi, dia datang membawa sesuatu materi. Kita juga kalau datang ke sana, kalau saya Ustaz pergi ke Kupang, kalau saya tidak bawa uang banyak, tidak berani datang saya. Saya harus bawa uang 1 karung dulu baru berangkat saya ke Kupang. Kalau tidak punya uang tidak berani datang saya. Kenapa? Tidak tega saya melihat kehidupan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kerjanya setiap hari apa? Menghancurkan batu karang. Batu karang dihancurin begitu, dimasukkan ke dalam truk. Itu 2 minggu baru penuh truk. Berapa satu truk? Cuma 300.000. Berarti 1 bulan gajinya cuma 600.000. Pantas makanannya singkong. Yang kayak begitu kita dakwahi, datang kita sana, hadir kita, memberikan solusi yang terbaik kepada dia. Itulah yang menyentuh hati mereka, maka masuk Islam. Taib Ustaz tadi. Jazakallah khair. Taib. Di Kristen itu lebih besar infaknya dari kita. Itu namanya persepuluhan kolekte namanya. Dia tidak punya lembaga resmi. Karena uang itu semua masuk ke pendeta. Masuk kepada pendeta. Nah, pendeta inilah nanti yang bertugas menjalankan misi ini. Jadi sangat wajar kalau dia punya uang banyak, karena semua umat setor kepada dia. Kemudian uang itu digunakan kepada untuk kemakmuran agamanya dan perluasan agamanya. Dia tidak perlu lembaga-lembaga resmi, tidak ada lembaga zakat pun tidak ada. Tapi dia wajib setor persepuluhan itu. Iya, makanya di Amerika banyak orang lari masuk agama Islam. Kayak tahun lalu saya terakhir diundang ceramah ke Las Vegas, jumpa dengan mualaf Amerika. Saya bilang, kenapa anda masuk agama Islam? Dia bilang, karena gereja saya sudah dijual. Udah dijual gerejanya. Kalau kita orang Islam kan misalnya dijual masjidnya, kan masih ada masjid lain toh. Kalau orang Kristen itu dia kan pakai aliran-aliran, sekte-sekte. Biar di sebelah rumahnya ada gereja, tapi bukan sekte dia nggak akan pergi ke situ. Dia perginya kemana? Ke kisaran sana. Karena di kisaran sana yang ada gereja dia dengan satu sekte dengan dia. Begitu. Jadi dia jual itu gereja, udah masuk Islam dia. Lalu saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Kenapa gerejanya dijual? Dia bilang, kami keberatan menyetor persepuluhan itu. Karena di Amerika zakat kami, pajak kami 35% pajak penghasilan. Loh, kalau dipotong lagi tambah 10%, kami makan apa lagi? Akhirnya karena di sana diwajibkan setiap warga negara, warga Kristen itu wajib setor 10% tadi dari pendapatan mereka. Akhirnya pada ketakutan, gereja tidak ada lagi membiayai, maka gereja itu dijualin, dibeli sama orang Islam. Begitu ceritanya. Jadi memang mereka tidak punya lembaga zakat kayak kita, tidak ada. Karena dana itu masuk kepada pendeta. Maka kalau orang itu kan rebutan jemaat itu. Suka pendeta berantem dengan pendeta lain gara-gara rebutan jemaah. Karena kalau lari anggotanya satu aja, berarti lari pendapatannya. Gitu kan? Nah gitu mereka. Nah jadi wajar kalau dia itu banyak uang, karena jamaah setor kepada dia semua. Nah di Jawa Timur ada juga model begitu Islam. Orang berzakat kemana? Ke kiai. Dulu kan belum ada lembaga zakat toh? Kan baru-baru aja tahun 90-an ke atas ada lembaga zakat. Dulu belum ada itu. Nah di sana itu kebetulan saya kan masuk Islamnya di Jawa Timur dulu. Jadi orang setiap tahun sekali itu datang rame-rame, beribu-ribu orang datang. Mau apa? Setor zakat sama kiai. Maka di sana pesantren tidak ada yang bayar itu. Ribuan santrinya gratis. Ternyata biayanya di mana? Orang setor zakat kepada kiai. Nah oleh kiai itulah dipakai operasional pesantrennya. Begitu akhi. Ya. Nah kita ini ada lembaga zakat yang resmi. Cuma ya itu tadi bukan bukan zero. Tapi dibuat deposito itu. Masya Allah. Prihatin kita, ya kan?